Kita ke informasi lainnya, di mana seorang warga kota Pontianak, Kalimantan Barat jatuh pingsan lantaran ketakutan saat akan mengikuti rapid test massal yang digelar Satgas COVID-19 di sebuah warung kopi. Sementara itu di Jakarta, puluhan pengemudi angkutan kota, ojek pangkalan, dan pemulung mengikuti rapid test yang digelar Korlantas Polri. Cegah penularan COVID-19 di Jakarta, Korlantas Polri menggelar rapid test massal dengan peserta sopir angkot, pengemudi ojek pangkalan, hingga pemulung. Ditargetkan 5.000 peserta mengikuti rapid test dalam rangka mencegah penularan virus corona yang masih tinggi di Jakarta. Sopir ojek hingga pemulung dipilih karena kelompok tersebut rentan terpapar lantaran kerap berinteraksi dengan masyarakat. Bantuan berupa paket sembako dibagikan kepada peserta untuk meringankan beban kehidupan mereka di tengah pandemi. Sasaran adalah para pengemudi ojek pangkalan, kemudian tukang sopir angkot, dan masyarakat sekitar, pemulung dan sebagainya yang ada di sekitar sini. Kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan bakti kesehatan, di mana bakti kesehatan ini kita melaksanakan kegiatan rapid test secara gratis. Rapid test juga digelar Satgas COVID-19 di sebuah warung kopi yang ramai pengunjung di Pontianak, Kalimantan Barat. Warung kopi ini tampak dipenuhi pengunjung dengan tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak memakai masker. Saat pelaksanaan rapid test, seorang pengunjung jatuh pingsan. Diduga warga Pontianak tersebut pingsan lantaran takut harus menjalani rapid test. Petugas gabungan menyayangkan sikap pemilik warung kopi yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan terjadi. Dia kan maunya berdekatan, ngobrol sama teman-temannya ya. Nah itu sebenarnya harus disiasati. Kita tetap akan menyalahkan pemilik warung kopi atau kafe itu. Kalau di dalam situ ada pengunjung yang duduknya berdekatan, apalagi tidak pakai masker, ya, tidak menjaga jarak. Satgas meminta pemilik warung kopi untuk bersikap tegas dalam menjalani protokol kesehatan. Jika tidak, sanksi tegas akan dijatuhkan. Tim Liputan melaporkan. Ya Ustadz, dari berita tadi ada yang sedikit lucu nih, di mana memang sampai ada yang jatuh pingsan karena ketakutan untuk direpit. Justru seharusnya kita merasa senang karena pemerintah nih bisa memfasilitasi kita agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Ini gimana Ustadz sendiri melihat berita tadi? Ya betul, ya agak lucu memang itu ya. Kita sebagai warga negara ini harus mendukung lah ya upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 ini ya. Kita tahu upaya itu antara lain adalah melalui tracing, lalu kemudian melalui testing ya, melalui rapid test ini diantaranya. Sehingga jangan sampai sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai yang sakit itu lalu berkumpul dengan yang sehat gitu. Itu harus dipisahkan ya, harus dipisahkan. Sehingga jangan sampai kemudian menyebarkan virus kemana-mana gitu ya. Saya kira ini juga sesuai dengan tuntunan Islam sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Jadi sekali lagi kita harus mendukung segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Dalam kaidah hukum Islam itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya kemudaratan itu harus kita dahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan ya. Ngumpul-ngumpul di warung kopi itu memang ada maslahatannya ya, kangen-kangenan dan lain sebagainya. Tapi mencegah kemudaratan harus kita dahulukan ya. Jadi sebaiknya kita hindari lah. Itu yang punya warung kopi itu juga harus diingatkan itu. Betul, saya kira perlu ditindak tegas itu oleh aparat penegak hukum. Ya, baik Ustadz.